Tepuk tangan teman. Setuju nggak saudara bahwa kita alam kita ada sebenarnya? Saya mencatat bahwa langit adalah tempat tumpuan kakinya Tuhan. Wow, begitu besar Tuhan. Saya percaya persoalan saudara, masalah saudara saya tidak akan besar dari Tuhan. Karena itu apapun kata saudara nggak usah takut, amin. Coba kanan kiri nggak usah takut saudara. Karena kita punya Tuhan yang besar, Roh yang menghibur dan menolong untuk saudara saya. Yang saya berikan tepuk tangan buat Yesus. Anggur baru dicurahkan di tempat ini. Haleluya, come on. Terima
terima kasih pagi yang indah ini. Tuhan izinkan kami memuji, menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Biar pujian penyembahan kami boleh menjadi dupa harum yang menyenangkan hatimu Bapa. Terus mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Cuma saja mengalir, mengalir.
di dalam nama Yesus. Pastikan pagi hari ini aliran penyembahanmu tidak ada yang mampu. Jangan mau terdistract. Engkau mau terus diintimidasi oleh iblis. Ingatlah bahwa engkau adalah harta kesayangan Tuhan, biji mata Tuhan. Setiap kesesakan, setiap pergumulan, pastikan roh Tuhan yang ada di dalam dirimu itu lebih besar. Engkau mulai menanggulangi dengan firman dan imanmu. Engkau mulai pakai suaramu memperkatakan firman dan iman. Ketika engkau terus memperkatakan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan membangun manusia rohmu. Sehingga ketika roh Tuhan itu besar di dalam dirimu, maka Tuhan berkata, musuh ada di bawah telapak kakimu. Tuhan berkata kepada Daud, duduklah di sebelah kananku. Aku akan membuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Mari jemaat Tuhan, pastikan musuh itu ada di bawah kakimu. Jangan itu bermanifestasi di pikiran dan di jiwamu. Engkau adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Itu sebabnya bersukacitalah, bersorak-soraklah, tiadakanlah aku. Dia membuat jalan saat tiada jalan. Di tengah kesunyian dan di padang gurun, Tuhan sanggup membuat jalan. Tuhan yang sama akan membuat engkau sama. Hari ini aku melihat Tuhan membuat jalan di padang gurun. Tuhan membuat jalan raya di padang belantara. Kesunyian itu telah berakhir. Ini waktunya bangkit umat pemenang. Bahwa Tuhan sedang mencari orang-orang yang terus berfokus, mendengar dan melakukan yang Tuhan katakan. Mulai dari anak-anak muda sampai orang tua. Ini waktunya sekali lagi Tuhan bangkitkan satu generasi yang membawa pola Tuhan. Bersiaplah umat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Allah berbicaralah buat kami pada pagi hari ini, di tempat ini maupun dari Tuhan sosial media. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami ini Tuhan menyukakan hati-Mu. Ibadah kami ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Karena ini bukan tentang kami, ini tentang Tuhan mau dinyatakan atas bumi ini. Itu sebabnya kami adalah generasi yang Tuhan sedang persiapkan untuk membawa hati Tuhan. Berbicaralah buat kami pada pagi menjelang siang ini. Rabi hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan darah Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kami kata yang sederhana. Wahyukanlah diri-Mu atas kami, sebab tanpa anugerah-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bisa berdiri mendengar dan menikmati kebenaran-Mu. Itu karena sebuah anugerah. Karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Dan itulah yang kami percaya pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih worship leader main musik sangat luar biasa. Kita di bawah Tuhan menikmati satu perjumpaan, satu realita hadir Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, saya tidak usah perkenalan diri lah, saya semua udah kenal kok. Saya adalah jemaat lama yang muncul lagi. Saya sangat bersuka cita melihat Bapak Ibu. Wow, hari ini tepat 2 tahun ibu saya dipanggil Tuhan, dan saya 1,5 tahun ada di Kota Medan. Dan saya satu kebahagiaan saya bisa ketemu Bapak Ibu. Pasca Covid, kita sudah selesai bulan 3 2020. Saya merawat ibu saya sampai beliau meninggal
tanggal 3 bulan 6 2021. Dan saya masih bolak-balik Medan karena mengurus jemaat orang tua saya. Dan saya harus mendampingi dan memperlengkapi adik saya untuk menggantikan ibu gembala di sana. Dan puji Tuhan, satu kerinduan yang besar untuk saya bisa bersama-sama dengan umat Tuhan di tempat ini. Karena waktu saya pernah bercerita juga di mimbar ini, kalau tidak salah, bagaimana ibu saya dalam kondisi sakit kanker. Sampai Tuhan panggil nafas terakhir, dia tetap memiliki roh yang berkobar-kobar. Karena dia menyadari bahwa hidup untuk Tuhan, bahwa mati adalah sebuah keuntungan. 3 hari sebelum dia meninggal, dia berbicara di rumah sakit, saya tidak mau meninggal di rumah sakit. Umur saya tinggal 3 hari lagi. Bawa saya pulang dari rumah sakit ini, karena Tuhan sudah datang menjemput saya. Kumpulkan semua jemaat dan keluarga besar, dan saya akan disaksikan meninggal banyak orang. Dan tidak menyusahkan, pagi-pagi nanti saya meninggal. Bapak Ibu saudara yang terkasih, betul di hari Kamis, di hari Selasa, dia kumpulkan semua kami. Dalam kondisinya masih bisa bernubuat, rohnya begitu berkobar-kobar. Satu pesan yang keluar dari mulutnya terakhir adalah setialah. Bapak Ibu saudara terkasih, saya ingin percaya kita sebagai orang percaya bukan langkah awal yang Tuhan lihat, tapi bagaimana setiap ketika kita deal, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka mulai dari saat itulah kita terus bertanding dengan iman, dan sampai kita menang di garis akhir. Dan saya percaya semua kita akan menang di garis akhir. Bapak Ibu saudara yang terkasih, ketika kumpul semua dia bernubuat, rohnya begitu berkobar-kobar, satu-satu dinubuatinya. Selesai jam 5 sore, jam 7 mandi habis makan, berbilas, dia sudah tidak sadarkan diri. Koma dalam 1 hari, tapi dia terus mengeluarkan air mata, dan kita menyembah. Dan hari ketiga jam 5 pagi, semua pada kumpul semua, ibu saya berangkat dengan tenang dan damai. Bapak Ibu saudara terkasih, saya percaya itu juga berkat doa-doa Bapak Ibu dan Bapak Gembala, Ibu Gembala di tempat ini, yang terus mengawal, mendampingi, mendoakan. Bapak Ibu saudara terkasih, ketika saya dijadwal di tempat ini, ada satu kerinduan yang besar yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan sedang membawa umatnya untuk memasuki penggenapan janji Tuhan. Saya kira percaya kita semua banyak janji-janji yang Tuhan ucapkan. Dari kitab suci saja ribuan janji Tuhan ada dalam kitab suci. Sementara cuma 365 hari. Berarti dalam 1 hari ada sekitar ratusan atau puluhan janji Tuhan yang digenapi dalam hidup kita. Itu masih dari kitab suci. Belum lagi saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan saat kita bergaul karib dengan Tuhan ada impresi. Impresi itu adalah kata-kata yang datangnya dari Roh untuk menahan panapi si jahat. Dan setiap kata-kata itu yang keluar dari Roh itu, maka itu menghancurkan pekerjaan iblis. Dan saat ada impresi, maka ada janji yang kita terima. Itu dari bergaul karib. Belum lagi kita berkomunitas. Ketika kita berkomunitas, ada salah satu ketika dalam penyembahan, dia mengucapkan nubuatan. Ketika dia mengucapkan nubuatan, kita kena semua secara global. Belum lagi ada seorang hamba Tuhan atau nabinya bernubuat secara pribadi persis sama yang kita dengar dengan ketika kita bergaul karib dengan Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada Bapak Ibu, 2023 adalah musim penggenapan janji Tuhan. Karena kita bertanya, Pak Pendeta, janji Tuhan buat saya dari 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun yang lalu itu dahsyat. Tapi kenapa ketika saya dinubuatkan, saya mendapat janji-janji itu, kok keadaan saya tuh kok makin merosot gitu, kok makin susah gitu. Bapak Ibu dengar baik, itu tipu muslihat iblis. Untuk engkau terus dibuatnya berfokus kepada keadaan.
Kalau engkau adalah orang yang sudah mendapatkan janji dari Bapa di sorga atau Tuhan Yesus, maka harusnya engkau mengkerahkan seluruh tubuh, roh dan jiwamu hanya berfokus kepada Dia. Ketika engkau berfokus kepada Dia, maka distract atau situasi keadaan yang Tuhan gak ciptakan, yang iblis sengaja tipu manipulasi untuk kita berfokus ke situ, tujuannya cuma satu, supaya engkau tidak berfokus kepada Dia, tetapi berfokus kepada keadaan. Sehingga itu yang membuat jemaat Tuhan kebanyakan mengalami kelelahan. Dan kalau sudah kelelahan, maka apa yang muncul? Malas untuk baca firman, malas untuk berdoa, sehingga ada kemampatan aliran penyembahan. Padahal waktu di gereja, di mobil, engkau dengar lagu mengalir kuasa, engkau begitu menikmati sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Tapi ketika engkau duduk di kamarmu sendiri, kenapa lagu itu kok jadi gak enak ya? Itu bukan lagunya yang salah, tetapi ada yang mampet, yang engkau terhisap oleh bujukan iblis untuk berpikir tentang orang itu yang mengecewakanmu, berpikir tentang deposito atau tabunganmu. Engkau berpikir harus bagaimana menanggulangi permasalahan yang satu ke yang satu. Engkau dibawa untuk terhisap hanya kepada situasi. Itu sebabnya kebanyakan orang percaya mendengar janji cukup di alam roh. Tapi saya bernubuat di tempat ini, apa yang kau dengar di alam roh itu akan terjadi di alam nyata. Apa yang kau alami di alam roh itu terjadi dalam kehidupanmu. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan bilang, nah engkau harus bawa ini. Dan saya tiba-tiba teringat Bapak Ibu, bagaimana peristiwa Naomi dan Ruth. Orang yang namanya kehilangan bukan hanya harta, saudara. Kalau harta, selengkap suami, lengkap anak, mungkin masih bisa on fire, arti masih bisa bangkit. Tapi meninggal suami, meninggal anak, habis harta, gimana nih? Tapi saya berdoa, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Ketika engkau tahu kau adalah hidup dalam satu generasi, zaman ini adalah zaman penggenapan, dengar baik. Jangan sepakat dengan keadaan. Engkau harus sepakat waktu kau pertama kali ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, jangan sepakat dengan keadaan. Haleluya. Sekali lagi sini, sepakat dengan Tuhan. Ada sukacita, ada sukacita. Cuma ini keluarga saya. Saya kenal baik, saya percaya apa yang saya alami. Bagaimana Tuhan bawa saya masuk dalam kebangkitan. Ada 8 bulan saya hidup dalam kekecewaan. Saya mulai mengambil bujukan iblis itu. Katanya kok dipakai Tuhan, bernubuat orang lain bisa mengalami kesembuhan. Kok ibumu mati katanya. Ketika awalnya saya tolak, tiba-tiba masuk dan mulai diolah di pikiran. Ya juga ya, kok bisa mati ya? Padahal kita lupa bahwa hidup untuk Tuhan, mati sebuah keuntungan. Saya lupa bahwa bumi ini tempat pelatihan. Yang betul itu Yerusalem baru. Ini sementara ini. Yang sudah saya katakan amin. Yang nyata itu, yang kekal itu ya soalnya. Haleluya. Ketika saya terhisap dengan bujukan itu, saudara, saya meniadakan janji-janji Tuhan. Saya membiarkan keterpurukan, kemarahan, kepahitan, kekecewaan itu menguasai roh tubuh jiwa saya. Saya jujur, ini baru melayani, baru-baru ini. Ada orang telepon saya, tak angkat. Karena untuk apa saya melayani Tuhan? Saya seperti merasa gagal. Saya merasa gagal Tuhan. Padahal orang tua saya berangkat dengan baik dan terhormat. Semua Tuhan menyediakan. Tuhan sudah mempertunjukkan kuasa kemurahan-Nya. Tapi saya dibujuk iblis
kerjanya cuma satu, iblis nih saudara, membujuk kita meragukan kehebatan Tuhan. Jadi kalau kita sudah mulai dibujuk, kok nggak dapat jodoh, kok nggak dapat pekerjaan, cuma kok berdoa, itu iblis. Amin. Jadi ketika engkau mulai dicoba untuk dibujuk meragukan dia, dengan bangun posisi rohanimu untuk kau mulai membangun manusia rohmu, dan kau berkata-kata dengan imanmu, hei iblis, tempatku di neraka. Haleluya. Itu sebabnya yuk kita baca firman Tuhan di dalam Naomi, Ruth. Saya pikir mertuanya di kitab suci, mertuanya mati. Yuk kita baca sama-sama yuk Bapak Ibu. Ruth pasal yang pertama. Saya mau ajak Bapak Ibu bagaimana kita masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Penggenapan janji Tuhan yang Tuhan buat dan Tuhan katakan buat saya untuk jemaat di tempat ini adalah pembalikan keadaan. Sama-sama katakan pembalikan keadaan. Kalau saya sudah bicara pembalikan keadaan Pak, Bu, itu berarti bicara tentang dari yang terburuk menjadi baik, dari baik menjadi lebih berkemenangan. Yang sudah saya katakan amin. Dari yang terseok-seok, dari yang sudah tak tahu lagi mau lihat apa di depan, engkau mulai memandang dia sumber jawabanmu. Amin. Dari yang mungkin iblis sudah melihat engkau akan terpukul kalah, sampai engkau menyesal, sampai engkau mengeluh, sampai engkau kecewa dengan situasi, tiba-tiba Tuhan bawa engkau masuk dalam kebangkitan yang besar. Saya berdoa jemaat di tempat ini, engkau akan mengalami pembalikan keadaan. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah, bagaimana untuk kita bisa masuk dalam pembalikan keadaan itu? Saya mau ajak Bapak Ibu baca di dalam Rut pasal yang pertama, ayat yang ke-6. Saya mau ajak Bapak Ibu membaca ini sama-sama dengan suara yang keras. Kita mulai memperkatakan firman. Amin. Dan biarlah ketika kita memperkatakan firman, ada iman yang tumbuh. Dan saat engkau sambil membaca, tiba-tiba ada pewahyuan. Ketika engkau membaca itu, mulai perkatakan lagi pewahyuan itu. Amin. Saat engkau mulai memperkatakan pewahyuan itu, itulah yang disebut dengan impresi. Ada kata-kata yang datangnya dari roh. Tiba-tiba huruf itu jadi hidup. Dan huruf itu bisa menggelora di dalam hati, pikiran, dan rohmu. Sehingga kau bisa menangis, kau bisa tertawa, kau bisa melompat. Itulah Roh Kudus. Amin. Nah, ayat yang ke-6, kemudian sama-sama 3, 2, 1. Kemudian berkemaslah ia dengan, dan ia pulang dari apa? Sebab apa saudara? Ia mendengar. Dia di daerah Moab, ia mendengar bahwa Tuhan, apa katanya? Telah memperhatikan umatnya dan Bapak Ibu Saudara terkasih, saya tidak mengetahui secara jelas apa yang melatar belakangi Naomi dan Elimelek, Hilon dan Mahlon itu pindah dari Bethlehem ke Moab. Awalnya memang ceritanya tentang kelaparan, saudara. Niat baik, tapi belum tentu itu keputusan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, selama 10 tahun mereka pindah dari Bethlehem ke Moab. Mati suaminya, mati 2 anaknya, habis hartanya. Saudara dengar baik, apa yang bermasalah dengan Moab? Kenapa Tuhan gak munculkan saja Naomi di Moab itu untuk memenangkan Moab? Kenapa Naomi harus keluar dan mendengar bahwa Tuhan sudah membalikan keadaan di Israel? Ternyata Tuhan beri saya satu penegasan untuk kau mengalami penggenapan dari alam roh masuk ke alam nyata. Engkau harus belajar keluar dari tempat yang Tuhan gak suka. Engkau harus belajar untuk kerahkan semua keterbatasanmu untuk kau keluar dari tempat di mana Tuhan gak suka di situ. Mau
Moab itu latar belakangnya, sejarahnya adalah satu bangsa yang lahir dari perkawinan atau persetubuhan antara bapak dengan anak kandung. Ini Lot punya anak, dan ini adalah satu keturunan yang dikutuk sama Tuhan. Tuhan sedang mau beritahukan kepada jemaat Tuhan di tempat ini, kalau Tuhan sudah berkata itu terkutuk atau dilarang, jangan paksa Tuhan untuk memberkati engkau di posisi itu. Paham sampai di sini? Saya ulangi Bapak Ibu. Udah tahu Moab itu adalah satu bangsa yang dikutuk, jangan paksa Tuhan untuk Tuhan memberkati di tempat, di tanah yang terkutuk. Kita yang terkutuk ini harus keluar dari satu teritorial untuk datang mencari Dia. Yang sudah saya katakan amin. Saya berdoa Roh menangkap ini. Waktu engkau berdoa di rumahmu, di kamarmu, tapi masih ada sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, melanggar apa yang Tuhan katakan, itu dikutuk. Itu dosa. Gak bisa kau paksakan Tuhan untuk Tuhan memberkati di posisi yang kau masih kompromi dengan dosa. Engkau harus keluar untuk mencari Tuhan dan mengizinkan Tuhan menyucikan kembali hidupku. Amin. Saya mau ajak Bapak Ibu, mungkin Moab terkutuk karena incest, tapi banyak manusia tanpa disadari dia adalah orang yang terkutuk. Status Kristen, kita belajar Yeremia 17. Saya berdoa Roh menangkap ini. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-6. Oke? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Ada 3 kriteria manusia yang dia berjalan di bawah kutuk, yang dia berpijak di tanah terkutuk. Ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang satu. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. 2. 3. Terkutuklah orang yang hatinya menjauh dari apa? Perhatikan baik-baik. Ada 3 kriteria orang yang dimana tempat kaki berpijak, langit dijunjung, langitnya atau di mana dia berada, dia tanpa dia sadari, dia berjalan di bawah kutuk. Ternyata orang yang Tuhan katakan berjalan di bawah kutuk adalah orang yang pertama, dia mengandalkan manusia. Yang kedua, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang ketiga, hatinya menjauh. Saya berdoa mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya untuk mengertinya. Gak boleh kita mengandalkan apapun selain hanya kepada Dia yang telah menebus kita. Apa Pak Pendeta maksud yang mengandalkan manusianya? Itu engkau menganggap bahwa seolah-olah dirimu bisa menjadi penyelamat. Kau berusaha keras dari pagi sampai malam, bagaimana bisa menanggulangi kekurangan di dalam rumahmu, tanpa engkau sadari bahwa hidupmu diciptakan untuk menjadi penyembah. Dengar baik, manusia ini ada 3 unsur: tubuh, roh, dan jiwa. Ketika engkau melihat ada orang lapar, anakmu menangis karena kekurangan, gak bayar sekolah, kontrakan, jiwamu teriak. Bagaimana engkau mengusahakan dengan segala cara, tapi tanpa engkau sadari, perasaanmu itu kan terdiri dari jiwa. Jiwa, emosi, nangis, marah, itu adalah jiwa. Tanpa engkau sadari, jiwamu itu mendominasi roh dan tubuhmu. Padahal kalau nggak ada roh, jiwamu nggak bisa merasakan apa-apa. Bisa paham sampai di sini? Saya berharap Bapak Ibu bisa fokus, karena ini bicara alam roh. Kalau kita terus pakai jiwa kita, pokoknya bagaimana kita bisa menutupi itu jiwa. Kau hanya berpikir tentang bagaimana untuk hari ini dan besok. Padahal kalau engkau mengizinkan roh Tuhan itu berkuasa atas jiwa dan tubuhmu, Tuhan bilang begini, aku jauh lebih melakukan dari apa yang kau minta dan doakan.
Ketika kau mengizinkan Roh Kudus itu bekerja, Roh Kudus itu memimpin kehidupanmu, Dia bisa kerahkan seluruh alam semesta untuk menolongmu. Haleluya. Haleluya. Ishak pernah terjadi dalam peristiwa itu. Dia pernah terjadi masa kelaparan seperti bapaknya, tapi dia gak mengizinkan jiwanya, akal budinya yang memimpin hidupnya. Tapi dia berkata, Tuhan bicara atasku. Tuhan bilang, diam di situ. Dan apa yang kau tabur, tahun itu 100 kali lipat, aku akan berkati engkau. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, seluruh Filistin dan rajanya melihat dan mengakui bahwa dia disertai oleh Tuhan. Amin. Dengan baik, kalau engkau terus dikendalikan oleh jiwa dan kekuatanmu, engkau cuma cukup dapat apa yang kau mau. Tapi kalau kau izinkan Roh Kudus, Roh kebenaran memimpinmu, engkau mendapat apa yang Tuhan mau. Katakan amin. Haleluya. Bilang sama kiri kanan, mau dipimpin makanya. Haleluya. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, nah perhatikan baik-baik. Hati-hati kau mengandalkan kekuatan, hati-hati kau mengandalkan manusiamu. Dan yang ketiga ini memberkati saya, yang hatinya menjauh. Pernah dengar cerita bangsa Israel, bagaimana Tuhan dengan nyata membela bangsa ini. Tetapi apa yang Tuhan bilang? Bangsa ini mulutnya yang memuji, tapi hatinya jauh. Saudara dengar? Banyak kita ini orang percaya, cuman bergereja, cuman habiskan waktu hanya menghabiskan lagu, tapi hati kita ini tak mau diatur sama Tuhan. Kurang apa bangsa Israel ketika dari mulai Mesir 10 tulah di depan mata mereka, yang paling terakhir itu 10 tulah ke 10 di seluruh bangsa, di seluruh tempat Israel yang ada darahnya, gak ada tulah kemusnahan. Tapi di mana-mana ratap tangis. Itu paling dahsyat. Saudara dengar baik, bukan itu saja. Ketika dikejar sama orang Mesir, Tuhan buat jalan atas mereka. Bukan hanya itu saja, saudara. Di padang gurun, gak ada koki, gak ada tukang masak, gak ada apa-apa. Sorga menyediakan. Tapi di sepanjang perjalanan, hanya kerjanya protes. Terus bangga dengan masa lalu jadi budak. Dengar baik, sebelum engkau kenal Tuhan, hidupmu itu mengalami banyak kesulitan. Kenapa setelah kau kenal Tuhan, seolah-olah seperti Tuhan bawa masalah dalam dirimu? Dari lahir, kita ini di Alkitab bilang, kita ini sudah ada dosa bawaan. Jadi nggak usah besar-besarkan keadaanmu. Kalau engkau sudah deal dengan Tuhan, percayalah, Tuhan bawa engkau terus naik, terus naik, terus naik, dan tidak pernah lelah. Engkau bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Haleluya. Ora kata syakara makai, aku melihat dan bernubuat atas engkau, hidupmu dibedakan. Terang Tuhan terbilang ekspo. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hati-hati. Banyak sekalipun firman, lagu, tapi kalau hatimu menjauh, apa tanda orang yang hatinya menjauh? Dengar ini baik. Tanda hati yang menjauh, dia tidak mau diatur, maunya ngatur. Bisa kita ulangi sama-sama? Tanda hatinya jauh adalah tidak mau diatur, maunya mengatur. Aku berdoa itu tidak ada di tempat ini. Aku berdoa hati yang taat dan setia, kepenunjukan kepada Tuhan ada di tempat ini. Amin. Itu sebabnya Tuhan bilang begini, Moab terkutuk karena incest. Awas, jangan kau pikir kau ikut Tuhan, tapi kau ada di bawah kutuk.
Engkau perlu setiap hari, setiap waktu datang kepada sumber yang di atas kayu salib itu. Di atas kayu salib itulah terjadi pertukaran antara kutuk dengan berkat. Engkau harus datang dan kau harus ingat, harusnya engkau yang disalib di atas kayu salib, tapi Yesus yang gantikan engkau di situ. Harusnya engkau bilang, Tuhan, aku yang harusnya dimatikan di situ. Mungkin hari ini kau nggak perlu mati di kayu salib, tapi kau harus sadar, setiap waktu engkau harus mati daging. Engkau harus diubah dan berbuah. Amin. Jangan bangga kalau salah. Bangga kalau kita sadar kita salah. Haleluya. Bagaimana caranya hidup di bawah kutuk berubah jadi berkat? Datang sama sumber kehidupannya. Jangan paksa dia untuk datang kepadamu. Kau yang harus cari Tuhan. Anak-anak muda, orang-orang tua, yuk cari Tuhan. Naomi mendengar bahwa di Israel Tuhan memulihkan umatnya. Kau harus mendengar hari ini bahwa kalau kau mau melihat kutuk berubah jadi berkat, cari Tuhan. Tanda orang yang cari Tuhan adalah yang pertama, dia mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan lebih dari dia mencintai dirinya. Kalau engkau bisa sadar merawat tubuhmu dengan begitu rupa, bagaimana supaya bisa hidup, kau rawat dirimu untuk makan, mandi, bersolek, apalagi banyak lah ya, berjalan sana sih, pokoknya bagaimana supaya bisa panjang umur, kau jaga baik. Pertanyaannya itu kan tubuh. Pertanyaannya, apakah roh sama? Kau merawatnya seperti kau merawat jiwa dan tubuh. Padahal 3 unsur ini yang menopang itu adalah roh. Orang kalau mati ya rohnya yang pergi. Bisa ngomong gak sama orang mati? Itu namanya kalau bisa ngomong berhala. Tidak ada bertemu dengan orang mati. Haleluya. Gak bisa. Bapak Ibu mau ngomong sama orang tidur, Pak, ada aku cerita begini-begini, orang gak nyambung, saudara. Terus kita marah pula, udah kita cerita, dia tidur, kita marah, besok paginya gak siapkan makanan. Itu namanya bertobat. Udah tahu rohnya melayang-layang di udara. Ya kan? Yang kedua, yuk kita belajar lagi. 1 Korintus 6. Saya sampai jam berapa ya? Saya lupa di sini. Kan saya ambil jatah 2 tahun Bapak Ibu. Ya kan? 2 tahun udah gak ngisi di tempat ini ya Bang Nambela, izin. Yang kedua, kepada siapa kita ikatkan diri kita? 1 Korintus 6. Rut pasal yang pertama ayat yang ke-6, 16 dan 18. Yuk. Kita baca sekali lagi biar kita respon. 3, 2, 1. Tetapi kata Rut, meninggalkan. Terus ayo Bapak baca Bapak. Dan di mana kau bermalam, disitulah juga aku, bangsamu lah bangsaku. Terus 17. Bahkan lebih lagi daripada itu, selain daripada akhir 18. Ketika kami melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, apa? Katakan amin. Yang kedua, tadi katanya mendengar. Yang kedua, kepada siapa kita ikatkan diri kita? Rut mengikatkan dirinya kepada Naomi. Dia deal dengan Naomi.
mulai sejak saat ini, katanya, waktu Naomi suruh dia pulang, engkaulah yang menjadi pemimpin bagi hidupku. Apa yang kau katakan, itulah yang aku kerjakan. Kemana kau pergi, ke situlah aku pergi. Deal dia dengan Naomi. Perhatikan baik-baik. Kita penting sekali setiap waktu mengikatkan diri kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Yuk kita baca cepat, karena ini ada beberapa poin lagi. 1 Korintus 6 ayat 16 dan 17. Bisa? Oke. Ya. Saudara multimedia bisa ikutin. Baik. 321. Aku tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cambul menjadi apa? Satu tubuh dengan dia. Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi terakhir 17. Tetapi menjadi apa, saudara? Ini. Kita perlu bilang sama Tuhan, aku mau ikatkan diriku kepadamu, Tuhan. Kemana Tuhan mau? Kemana Tuhan pergi? Apa yang Tuhan kehendaki? Itulah yang Tuhan kehendaki. Saudara dengar baik. Bro, mengikatkan dirinya kepada Naomi. Hari ini jemaat dengar baik, kepada siapa engkau ikatkan dirimu? Kepada Tuhan atau kepada uang? Kalau engkau ikatkan dirimu kepada Tuhan, maka engkau sama menjadi seperti Kristus. Kalau engkau ikatkan dirimu kepada uang, maka engkau pasti akan hitung-hitungan, bukan jadi uang, hitung-hitungan. Hitung terus, oh merah semua ya Bapak Ibu ya. Kalau udah merah tingkat dewa stresnya, ini orang cinta uang ini. Kalau udah banyak pengeluaran, padahal nggak ada hubungan dengan istri atau suami, nggak ada hubungan dengan anak, bisa dia naik tensinya diukur tiba-tiba. Bawaannya sensi aja, bawaannya nggak mau diganggu aja. Tapi saya lihat di sini nggak merah semua ya. Biru semua. Katakan amin. Kok takut bilang amin? Haleluya. Yang jelas kita nggak mengikatkan diri kepada yang biru itu. Kita mengikatkan diri kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu dengar baik. Kenapa saya katakan yang kedua harus mengikatkan diri? Ini penting. Nanti kita akan ada turunannya nanti. Kalau kita bilang kita deal dengan Tuhan, maka apapun yang Tuhan katakan, apapun yang dikatakan pemimpin dan Pak Gembala, kita ngikut. Yang ketiga, ya cepat ya. Yang ketiga, nah di sini, di tengah-tengah ini kita perlu belajar, karena di sini banyak orang gagal. Ayat yang ke-19, Rut pasal yang pertama 19. Ada jemaat yang mau bantu saya membaca? 19 dan 20. Oke. Yuk, ada yang mau baca? Atau semuanya? 3, 2, 1. Dan berjalanlah keduanya sampai ketika mereka pergi ke Bethlehem, dan namanya itu 20. Tetapi janganlah sebab apa? Dengar baik, ini yang sering sekali banyak orang jatuh. Karena apa, saudara? Karena selalu menghidupi kata-kata gosip. Kalau sudah digosipin, rasanya mukanya putus asa semua. Apalagi kalau sudah dimasukkan di satu sosial media. Itu aku tuh. Ngapain dibaca? Dengar ini baik. Naomi sebelum keluar dari Bethlehem, dia orang berada. Tetangganya ini, udah miskin pulang. Dulu waktu dia kaya.
Minta gua satu aja minta bayar. Rasakan. Dengar baik. Tuhan mau bilang sama jemaat di tempat ini. Engkau harus terima kenyataan dan kau harus buka dirimu bahwa engkau sedang dalam pergumulan. Jangan malu engkau ada di titik terendah, tapi malulah engkau pura-pura kuat. Kalau orang lagi mencibirmu, lu tuh sombong. Ya betul aku sombong, kenapa rupanya? Terus kalau aku gak sombong kenapa? Ah, itu ngajak berantem. Itu gak mau buka diri. Itu namanya pembenaran diri. Berarti kan itu kan Naomi. Dulu waktu kaya kita minta ikut kamu gak dikasih loh. Mentang-mentang dia punya makanan, kita minta gak dikasih loh. Pura-pura miskin dia. Sekarang dia jadi benar-benar miskin. Digosip. Udah dengar baik? Apa kata Naomi? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Dia tegasin loh, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadamu. Dia tahu saudara, keputusan dia keluar dari Yerusalem semua itu berdosa di mata. Dengar baik, kalau engkau sedang ditindas, disesah, diproses, dibentuk hari-hari ini, tidak usah kau tersinggung kalau orang mencibirmu. Amin. Karena kalau kita masih ada pembenaran diri, maka kita nggak melihat janji di alam roh menjadi di alam nyata. Karena pembenaran diri tidak bisa membuat yang ada di alam roh menjadi di alam nyata. Tapi kalau kau terus izinkan kebenaran memurnikanmu, maka apa yang kau dengar dari Tuhan itu terjadi dalam nyata. Haleluya. Jangan panggil aku marah. Iya betul aku yang kau bilang itu. Betul. Bukan hanya itu saja, aku pun bersalah di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, cepatlah Tuhan datang, bela hidupku. Itu yang membuat engkau jadi mengeram. Bukan mengurusi kata negatifnya, malah berkata begini, Tuhan, buatlah aku dipulihkan supaya aku tunjukkan kepada orang yang menghina itu. Ngapain kau habiskan energi itu? Kalau itu motivasi doamu, Tuhan bilang, cocok kau masuk lagi dalam sumur. Cocok kau masuk lebih dalam lagi. Berarti kau belum mengerti kata Tuhan. Ngapain kita ingin dipulihkan, menunjukkan kepada orang yang menghina kita? Biarlah kita menangis untuk kita supaya kita itu selesai dengan Tuhan. Mungkin ada banyak di hati kita, di ruang-ruang yang belum Tuhan sentuh. Mungkin dengan proses itu Tuhan bisa menjamah kita. Amin. Amin. Anak-anak muda dengar baik. Ketika kau ditindas, mau itu sama siapapun, orang tua, saudara, jangan pernah kau berkata, Tuhan cepat aku besar supaya aku lawan dia. Darah Yesus. Bertobat. Itu nggak ada di sini, jemaat di sini tuh, oh kudus, holy. Dalam nama Yesus Kristus, aku bernubuat jemaat ini masuk dalam penggenapan nubuat. Pembalikan keadaan terjadi. Jadi kalau menghadapi gosip Bapak Ibu, nggak usah panggil wartawan. Kalau ngadapin gosip, buka diri kita. Kalau itu benar, bilang sama Tuhan, itu betul Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Amin. Amin. Karena 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata begini, jika engkau mengaku dosa, aku adil dan setia. Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Kita ini kadang ketika ditegur sama firman daging kita berusaha untuk membenarkan. Pembenaran diri itu nggak tahu. Apabila kau pelit, kau tersinggung, kau punya akar pahit, kita gampang untuk membenarkan diri kita. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, biarlah kau berkata seperti Nabi Nathan, biarlah aku jatuh di tangan Tuhan, sebab aku telah berdosa di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya mau ajak Bapak Ibu kita untuk baca lagi Rut pasal yang kedua ayat 1 dan ketiga.
Tadi yang ketiga, jangan malu dikatai atau digosipi, tapi buka hati dan terima kebenaran Tuhan. Oke, yang keempat, Rut pasal kedua 1 dan 3. 1, 2, dan 3. Naomi itu mempunyai seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Dua. Maka Rut perempuan Naomi itu berkata kepada Naomi, biarkanlah pergilah. Yang ketiga, pergilah ya, lalu sampai di ladang penyapit-penyapit. Kebetulan dia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari. Perhatikan baik-baik. Yang keempat, untuk kita masuk menikmati apa yang ada di alam roh menjadi alam nyata, kita harus belajar untuk bekerja keras, berusaha keras, berdoa keras. Atau Bapak Ibu terserah, berdoa keras. Gak usah lah di sini dipelintir-pelintir. Kenapa pemerintah nggak berdoa yang di atas? Terserah Bapak Ibu saja lah mau menempatkan di mana. Tapi saya catat di sini, bekerja keras, berusaha keras, berdoa keras. Artinya gini, jangan ada yang malas ketika kita dalam keadaan di bawah. Kita harus rajin cari Tuhan, rajin bagaimana untuk bekerja berusaha. Karena apapun yang kau kerjakan dan kau usahakan, ini waktunya penggenapan janji Tuhan digenapi. Naomi cuma bilang begini, aku punya saudara kaya raya namanya Boaz, yang datang untuk mau bekerja dan berusaha itu datang dari Rut, saudara. Naomi nggak suruh dia untuk kerja. Tapi coba baca turun ayat kedua. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkan apa? Aku bekerja. Jadi kalau udah tahu kita susah, dengar baik, udah kita dengar suara Tuhan, kita nggak mau lagi hidup apa kata gosip, kita mau buka diri, terima kebenaran, maka dengar baik, engkau harus keluar dari keterbatasanmu. Jangan ngurung di kamar, jangan ngurung di rumah. Waktu Abraham dalam kebimbangan, Abraham dalam keputusasaan, dia melihat dirinya udah tua, mati pucuk, Sarah mati haid, dia hidup dalam kebimbangan. Datang suara Tuhan, malaikat Tuhan tarik dia dari kemah, dan malaikat berkata, Tuhan berkata kepada Abraham, pandang bintang di langit, pandang pasir di laut. Abraham harus keluar dulu dari kemahnya, baru bisa lihat bintang, baru bisa lihat pasir. Dengar baik, kalau kita terus mengurung diri, terus merasa bersalah, merasa nggak layak, udah mungkin sampai di sinilah waktu kejayaanku, ini waktunya aku harus mengalami hukuman itu. Dengar baik, maka engkau mati dengan pengertianmu. Tapi kalau engkau mau terus hidup apa kata Tuhan, buka diri dan terima kebenaran, Tuhan bilang keluar nak, supaya kau melihat apa yang di alam roh itu terjadi dalam nyata. Amin. Amin. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, mengurung diri, seolah-olah ingin bersatu mengikatkan diri sama Tuhan, padahal udah putus asa di kamar. Kalau kita lagi banyak kesulitan, persoalan, pergumulan dengan baik, oke, kita boleh merata, menangis 1 minggu, 2 minggu. Tapi kalau kita sudah dengar suara Tuhan, nggak kita lagi andalkan kekuatan kita manusia, kita hati kita nggak jauh, kita mau cari Tuhan, kita mau buka diri, jangan takut. Perkataan manusia cuma sampai di telinga, tapi perkataan Tuhan itu bisa menciptakan. Boleh saya ulang? Perkataan manusia itu nggak bisa mengubahkan, tapi perkataan Tuhan itu bisa menciptakan. Mana yang mau kita hidupi? Perkataan manusia atau perkataan Tuhan? Itu dia. Saya berdoa di ruangan ini, nggak ada yang mengurung diri. Saya berdoa, apa yang kau kerjakan mulai hari ini, apa yang kau usahakan mulai hari ini, engkau ketemu dengan orang yang tepat. Amin. Ada sukacita. Ruth, Naomi cuma bilang, ada saudaraku loh, namanya Boaz. Ruth nggak malas loh. Ruth nggak malas. Ruth bilang, boleh aku pergi? Pergilah. Saudara dengar baik, ada orang yang mempromosikan Ruth. Jadi saat kita bekerja keras, berusaha keras, berdoa keras,
Tuhan akan pakai orang-orang untuk mempromosikan dia. Di mana letaknya? Coba kita baca ayat ke-7. Ayat yang ke-7 dan lompat nanti di ayat yang ke-11, ya. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai apa, saudara? Dari pagi sampai seketika pun dia bekerja keras nggak? Dia bekerja keras nggak? Dia nggak sibuk meratapi hidupnya. Suamiku mati, kami tinggal janda berdua. Lalu dengar baik, perkabunganmu bisa berhenti kalau kau belajar dengar suara Tuhan dan buka dirimu dan kau keluar dari keterbatasan. Amin. Amin. Berkabung terus, menangis terus. Itu enggak mengubah keadaan, hanya membuat tenang sesaat. Tapi kalau kau dengar suara Tuhan, kau buka dirimu dan terima kebenaran, dan engkau mulai bangkit dan keluar dari keterbatasanmu. Dengar, air matamu tadi enggak sekedar cuman hanya puas, lega, tetapi air matamu itu akan berubah menjadi sukacita. Ada amin. Katakan sama-sama, aku percaya. Mulai hari ini air mataku akan berubah menjadi sukacita dalam nama Yesus. Katakan amin. Dan ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Orang yang berusaha berdoa keras, bekerja keras. Ayat 11, yuk kita baca sama-sama. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu apa? Kepada mertuamu sesudah suamimu mati, terus dan bagaimana kau meninggalkan ibu bapamu, terus dan anak kelahiranmu, serta pergi ke satu bangsa yang dahulu tidak ada. Orang yang mempromosikan Ruth kepada Boas. Promosi itu datang dari Tuhan. Tuhan pakai sekeliling kita. Saya bernubuat ada orang-orang yang usahanya, bisnisnya, perusahaannya akan kembali mulai dipromosikan. Anak cucumu akan dipromosikan Tuhan. Aku berdoa anak cucumu dipromosikan Tuhan. Anak cucumu dan hidupmu dipromosikan Tuhan. Dalam nama Yesus, katakan terjadilah. Amin. Orang-orang ngelihat dulu. Bagaimana kita mau dipromosikan? Kita harus keluar dari keterbatasan kita. Jangan mengurung. Mungkin kau sudah melamar pekerjaan, melamar institusi, melamar ini, melamar orang, gak jadi. Ya sudahlah. Ini waktunya kau harus belajar mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Jangan mengurung diri. Sekalipun orang gak terima lamaranmu, Tuhan terima lamaranmu. Kenapa Tuhan izinkan belum diterima? Mungkin Tuhan sedang membersihkan engkau supaya sampai bersih, supaya keakuanmu itu dihancurkan. Terakhir, saya udah mau main musik. Ayo. Yang terakhir, kita belajar hidup dalam arahannya. Itu yang terakhir. Rut pasal yang ketiga. Oke, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Biar kita sama-sama belajar di sini. 3, 2, 1. Lalu Naomi supaya kau apa? Berbahagia. Terus sekarang bukan kepuasan kerjanya perempuan telah katakan itu adalah sana kita pada malam ini menampi jelai di tempat. Terus 3, maka mandilah dan pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pendirian itu. Tetapi sebelum ia selesai makan dan 4, jika ia membalikan diri tidur, haruslah engkau tempat ia kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Yang terakhir, lalu kata Rut kepadanya. Bapak Ibu bisa ngerti apa yang dimaksud dengan Naomi?
Kira-kira kalau Bapak Ibu punya mertua kayak gini gimana? Ini yang paling fatal, paling saklek, paling seperti yang nggak punya perasaan. Mandi kau, buat kau wangi, cantik kau bikin rambutmu itu, baju kau itu yang paten, kau pergi ke tempat Boas, tidur kau di situ. Kasarnya melacur. Saudara, kalau Bapak Ibu punya mertua layak untuk disuntik mati nggak kira-kira ini? Terlihat nggak masuk akal. Jangan ketahuan orang. Maksudnya apa? Tapi ayat yang kelima, tadi kan saya sudah bilang ya, yang kedua tadi, Ruth mengikatkan dirinya kepada Naomi. Apapun yang Naomi katakan, dia tahu. Karena dia melihat Tuhan di dalam diri Naomi. Bapak Ibu bilang kau cinta Tuhan. Betul nggak yang Tuhan katakan itu kau lakukan? Kalau kau mau melihat yang di alam roh menjadi alam nyata, apa yang Tuhan katakan, jangan pernah tawar menawar. Jangan definisikan apa yang Tuhan katakan menurut takaranmu. Tetapi apa yang dia katakan secara literal, lakukan saja. Tidak usah diterjemahkan macam-macam. Ini sesuatu yang sangat menyinggung harga diri. Jadi ini kau bawa aku ke sini, mau apa Naomi? Mertua apa kau? Ujung-ujungnya aku sudah bekerja, aku sudah ikut kau. Terakhir kau sudah aku tidur satu malam. Dengar baik. Kalau kita sibuk terus protes, kita nggak sampai tanah perjanjian. Bangsa Israel nggak sampai tanah perjanjian cuma 2 suku dan umur 21 ke bawah yang diselamatkan Tuhan. Di atasnya selesai, nggak masuk. Dengar baik, kebanyakan curiga dan protes. Engkau cuma tahu janji Tuhan, tapi nggak masuk dalam penggenapan. Tapi saya berdoa hari ini, engkau berhenti protes. Apa yang Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. Sama-sama katakan, aku percaya. Ketika aku mengikatkan diri pada Tuhan, maka mulai hari ini ada roh kebenaran, ada roh pengertian yang membuat aku mengerti. Mulai hari ini, apa yang Tuhan katakan akan aku lakukan. Dalam nama Yesus, terjadilah. Katakan amin. Haleluya. Segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. Bapak Ibu nanti baca di rumah. Akhirnya Ruth dengan Naomi, Boas tidak sentuh satu helai rambut pun kepada Ruth. Kalau kau taat dengan suara Tuhan, dunia nggak bisa menghancurkan masa depan. Kalau kau taat sama Tuhan, berkat yang Tuhan janjikan nggak akan pernah tertukar atas hidup. Ini juga gambaran anak-anak muda. Harus hormat sama orang tuamu. Waktu kau katakan papa mama, engkau sedang mengikatkan dirimu kepada orang tuamu. Sehingga apa yang orang tuamu katakan sesuai dengan kebenaran, lakukan itu. Sekarang orang-orang muda luar biasa. Kalau udah pegang handphone, game, macam Tuhan itu buat dia. Betul. Saya melihat banyak anak-anak muda yang hadir hari ini. Dengar baik, anak-anak muda, hormati ayah ibu. Nuh mabuk. Tapi ada satu anaknya. Kita nggak jelaskan secara spesifik Bapak Ibu. Kenapa Ham terkutuk? Tapi ketika saya mempelajari, Ham tidak menutupi kekurangan ayahnya. Justru Ham menceritakan kelemahan orang tuanya. Tetapi Sem dan Yafet menutupi aurat ayahnya. Dan dia sama-sama menanggung malu itu. Anak-anak muda, sehebat apapun sekolahmu, sehebat apapun intelijensimu, kepintaranmu, kalau engkau tidak hormat sama orang tua, itu cuma pintar di pikiranmu,
itu cuma pintar di sekolah. Tapi kalau kau tunduk hormat kepada orang tua dengan baik, di mana kakimu berpijak, mau itu tempat yang tandus, Tuhan akan ubah menjadi kebun tua buah. Berkat akan mengikutimu. Amin. Haleluya. Amin. Itu sebabnya, biarlah ratapanmu hari ini. Mungkin kau nggak kasih uang sama mereka, tapi kau bisa kasih air matamu supaya orang tuamu panjang umurnya. Supaya ketika kau masuk dalam penggenapan itu, orang tuamu masih melihat, dulu nak, waktu kau di kandungan mami, Tuhan sudah ngomong seperti apa kau nanti. Dan akhirnya di masa tua mami papi melihat penggenapan itu terjadi, sehingga papi mami rindu Yerusalem baru, karena engkau sudah sampai dalam penggenapan. Itu sebabnya orang-orang muda, jangan keraskan hatimu kalau ditegur. Kalau ini dikurangi, gamemu sama handphone, chatting-chattingmu itu, gak usah kamu mengeluh di kamarmu, gak usah kau bikin sosial mediamu. Aku di sini stres, darah Yesus. Entah diapain, cuma disuruh banyak doa baca kita, suruh tidur cepat, bikin status. Aku pengen ke bagian healing kemana? Gak ada damai di luar Tuhan. Bisa percaya anak muda di sini, cinta Tuhan dan cinta manusia. Berikan kemuliaan buat. Dan saya percaya kita akan siap masuk dalam penggenapan janji Tuhan. Kembalikan keadaan terjadi. Tundukkan kepala, tutup kitab sucimu. Mau diambil satu dulu sebentar. Biar musik saja dengan lembut menyembah. Mari ambil waktumu untuk kau sadar. Mungkin kau hari ini banyak mengalami kehilangan, tapi pastikan pagi siang hari ini kau tidak kehilangan hubunganmu dengan Tuhan. Kau tidak mengalami kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan, bawa hatimu yang menyembah, lupakan kiri kananmu, perkatakan firman iman, angkat pergumulanmu, mulai bawa firman ke pergumulanmu. Jangan malu didengar kiri kanan tentang persoalan pergumulanmu. Engkau sedang membangun manusia roh. Mulailah berdoa, pakai firman dan imanmu. Mari semua Tuhan, dikasih-dikasihlah. Haleluya. Terang Tuhan telah datang atasmu. Kegelapan itu menyingkir. Engkau tidak lagi di bawah tekanan. Engkau tidak lagi di bawah tekanan. Tapi aku melihat kau keluar untuk kau hidup dalam penggenapan janji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, kau mengalir Roh Kudus. Biar worship leader, singer, kita semua berdoa. Semua hatimu
Hari kasih-Mu Tuhan. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Katakan Roh-Mu bekerja. Amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Kuasa dari kemana-mana tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu. Sejemput jemaat berdirikan kita kembali. Kuasa dari lembah tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Katakan haleluya. Bapak firman-Mu telah membagikan di tempat ini. Kami nggak lagi hanya sekedar dengar janji di alam roh, atau saat kami berdoa, bersekutu, dinubuatkan, tetapi mulai hari ini, mulai tanggal 4 bulan 6 2023, janji itu sudah digenapi. Katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba sudah selesai berbicara, dan biarlah roh kebenaran-Mu terus mengajari, terus menyingkapkan dan memberitahukan apa lagi yang harus kami lakukan. Ampunkan setiap dosa pelanggaran kami. Terima kasih buat hadir-Mu pada pagi menjelang siang ini. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Demi Yesus Kristus putra-Mu kami berdoa. Yang sudah diberikan sama-sama kita katakan Silakan dulu ya, Bapak Ibu dan Bapak. Baik, sebentar kita mau berikan persembahan yang terbaik. Juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau mengalihkan persepuluhan. Mari sebelum kita memberi, kita satu dalam doa. Bapak, sebentar kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar kami memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Berkati tangan-tangan memberi dan menabur, dan juga mungkin ada yang mengembalikan persepuluhan. Tuhan yang memberkati berkat dalam nama Yesus. Yang siap memberikan dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Takkan pernah ku selain yang terbaik yang baru
Shalom. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Tapi sebelumnya, Gembala, pengerja, dan jemaat GBI Saint Glory mengucapkan terima kasih kepada banyak pendeta Odi Mesa atas firman yang disampaikan dan pelayanannya di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang pertama, ibadah raya di GBI Saint Glory untuk hari Minggu, setiap hari Minggunya diadakan jam 9 pagi. Untuk minggu depan, ibadah tetap jam 9 disertai perjamuan kudus. Yang kedua, doa pengajaran bersama GBI Patumbak diadakan setiap hari Senin jam 19. Untuk Senin tanggal 5 Juni 2023 diliburkan. Selanjutnya, doa pagi GBI Saint Glory diadakan setiap hari Sabtu jam 5.30. Kami mengundang juga jemaat untuk bisa berpartisipasi ibadah doa pagi ini setiap hari Sabtu jam 5.30. Fellowship Family Youth setiap hari Sabtu jam 15 atau jam 3 sore di gereja ini dan jamnya on time. Setelah itu diadakan juga latihan tamborin. Setelah ibadah raya ada latihan musik untuk anak-anak youth. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang semua kita bangkit berdiri, kita akan berdoa siapa. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan semuanya Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan Bapak. Begitupun juga Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami diingatkan untuk kami mengikat diri kepada Tuhan, dan hidup kami diatur oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat firman-Mu, dan kami percaya kalau hidup kami dipimpin oleh Tuhan, kami akan melihat Bapak yang baik Tuhan. Tuhan akan mampu membalikkan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Odi Mesa Tuhan. Pakai terus hamba-Mu ini lebih heran lagi. Biarlah hikmat marifat daripada terus turun atas hamba-Mu, menjadi hamba-Mu yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanannya, di dalam penggembalaannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Berkati Tuhan istri anaknya, keluarga besarnya. Biar Tuhan terus memberkati keluarga hamba-Mu ini Bapa, menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu sempurna untuk hamba-Mu ini. Berkati juga Tuhan Yesus gembala kami di sini, Bapak Fernando Sinambela, gembala GBI Saint Glory Tuhan. Biarlah menjadi gembala yang dipakai Tuhan dahsyat dan luar biasa di dalam pelayanan, di dalam penggembalaannya Tuhan. Berikan kesehatan yang terbaik Bapak yang baik. Engkau Tuhan pakai terus hamba ini lebih terang lagi Bapak yang baik. Berkati juga Ibu Yuni sebagai Tuhan Ibu gembala tempat ini, anaknya karena keluarga besar daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan Yesus sehingga keluarga ini tetap melihat kebaikan Tuhan, dan keluarga ini boleh menjadi saluran berkat ya Bapak. Terima kasih Tuhan Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan gembala kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya penyertaan perlindungan-Mu sempurna buat gembala kami, istri dan anak dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berkati juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di ibadah pagi ini Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik Bapak, multimedia, semua Tuhan Bapak yang baik Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-hamba ini juga Tuhan tetap setia melayani pekerjaan Tuhan, karena mereka tahu jerih pada dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dimanapun mereka melayani, biar nama Tuhan dipermuliakan, biar mereka juga boleh semakin dahsyat dipakai Tuhan. Begitupun juga Tuhan pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, baik diakan-diakonos, pendua-pendua siapa, guru-guru sekolah minggu, anak-anak youth di tempat ini ya Tuhan Yesus. Bapak yang baik, biarlah kami tetap setia melayani pekerjaan Bapak. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, biarlah kami mampukan kami setia dan taat Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Mungkin masalah tantangan yang kami hadapi, tapi satu hal yang kami percaya melalui firman yang ditaburkan oleh hamba-Mu, biar hati kami pelayan Tuhan melekat kepada Tuhan, dan kami mau dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami menjadi pelayan Tuhan yang dipakai Tuhan dan menjadi saluran berkat ya Bapak. Berikan kami tetap unity di tempat ini, tetap setia, tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih
kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini Bapak yang baik. Berkati usaha pekerjaan mereka, suami istri boleh bergandengan tangan Bapak yang baik. Anak-anak mereka Tuhan memberkati Bapak, menjadi anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Mungkin kami tidak tahu apa yang dihadapi jemaat-jemaat Tuhan di GBI St. Glory, tapi kami percaya Tuhan tetap memberkati jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini, sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang kuat, yang militan, yang selalu melihat kebaikan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan Bapak yang baik Kau mampu membalikkan keadaan kehidupan mereka, sehingga mereka boleh melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan melimpah Bapak. Kami serahkan jemaat-jemaat Tuhan ini ke dalam tangan-Mu Bapak yang baik, biar mereka tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati juga Tuhan GBI St. Glory ini Tuhan, pakai terus tempat ini untuk menjangkau banyak jiwa, sehingga melalui Tuhan GBI St. Glory banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan Bapak. Apapun yang menjadi Tuhan mungkin kebutuhan gereja bertempat ini, kami percaya Tuhan mampu memberkati Bapak yang baik. Berdialog Tuhan, datangkan para hartawan kepada Tuhan Yesus yang baik Tuhan ke tempat ini untuk memberkati gereja-Mu Bapak. Apapun yang menjadi kerinduan kami di sini Tuhan, untuk kami mempunyai gedung sendiri, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Asal kami sepakat Tuhan Yesus, kami percaya waktunya Tuhan indah pada waktunya Bapak. Biarlah Tuhan GBI St. Glory Tuhan, Bapak yang baik Tuhan, breakthrough terjadi di tempat ini Bapak, dan banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak yang baik. Kami percaya Indonesia dalam hati-Mu, Indonesia dalam rencana-Mu. Satu hal yang kami tahu, rencana-Mu indah untuk Indonesia. Indonesia biarlah Tuhan damai sejahtera-Mu turun atas Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dilawat oleh Tuhan. Shalom Indonesia Bapak. Berkati Bapak Presiden wakilnya, semua petinggi-petinggi bangsa ini dari tingkat tertinggi sampai terendah. Berikan hikmat, marifat dan roh takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa ini Bapak, sehingga Indonesia Bapak yang baik Tuhan diberkati Tuhan. Kami Tuhan Yesus berdoa juga Tuhan untuk pemilu tahun depan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan pemimpin yang nasionalis, yang takut akan Tuhan. Biarlah pada harinya nanti damai sejahtera-Mu turun, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Dan pemimpin yang kami rindukan adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Berkati juga Tuhan persembahan yang telah diberikan, berkati tangan-tangan yang memberi, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian, syukur, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi Bapa yang baik. Engkau Tuhan yang layak disembah, layak disagungkan. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah kami tetap setia di dalam Tuhan. Melalui firman yang ditaburkan, kami boleh menjadi pelaku, tidak hanya pendengar, sehingga hidup kami boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya kami sudah tiba di akhir ibadah pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih buat hadirat. Terima kasih Engkau telah menghantarkan umat-Mu dengan selamat di tempat ini. Dan di ruang ibadah ini mereka mendengar suara janji-janji. Bahkan di ruangan ini kami mengalami realita. Dan sebelum kami meninggalkan ruangan ini dan kembali aktivitas kami sepekan, seminggu ini, kami merindukan dan kami mempercayai pembalikan keadaan, penggenapan janji Tuhan itu terjadi. Hubungan kami dengan Tuhan dipulihkan, hubungan kami dengan sesama dipulihkan. Bahkan apa saja yang dikerjakan oleh tangan kami, Tuhan Yesus buat berhasil dan berhasil. Mari rekan hati angkat kedua tanganmu sebagai bentuk penyerahan penuhmu kepada Tuhan. Semua yang baik, semua yang manis, semua yang indah, semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Hidupmu bukan lagi tentang dirimu, tapi hidup untuk menceritakan kebesaran Tuhan. Arahkan hatimu, dan kedua tanganmu tinggi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menghadapkan wajahnya atas engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya atas engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan tinggallah dan terimalah berkat di dalam nama Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus Kristus Tuhan datang menjemput kita untuk yang kedua kali. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan